Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepangkuan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi kita semua menjadi umat yang betul-betul bisa dibanggakan Rasulullah di yaumul kiamah nanti. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah, perjalanan hari demi hari, waktu demi waktu, tidak terasa kita sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan awwaluhu rahmah. Awal 10 awal pertama bulan Ramadan adalah penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan adalah penuh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 terakhir hari ini merupakan idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan rahmat yang sudah kita raih, ampunan yang sudah kita rasakan dalam 20 perjalanan bulan Ramadan ini menghantarkan kita di 10 terakhir ini banyak kemuliaan-kemuliaan Allah yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah Lailatul Qadar, yang lebih dikenal dengan malam 1000 bulan, di mana mulai terbenam matahari sampai fajar pada Lailatul Qadar, Allah memberikan ampunan. Apa yang kita aturkan kepada Allah, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam itu turunlah beribu-ribu malaikat untuk meneliti hamba-hambanya Allah yang mau beribadah. Karena ibadah dalam satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar adalah sama dengan 1000 bulan. Untuk itu, ayo kesempatan ini kita raih. Kesempatan ini kita gunakan yang sesungguhnya. Rasulullah sendiri ketika sudah memasuki bulan Ramadan dan menjelang 10 akhir, beliau membangunkan para keluarganya, istri-istrinya, untuk diajak iktikaf, untuk diajak berzikir di masjid. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah orang yang sudah dijamin surga. Beliau memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap semangat di bulan Ramadan, terutama 10 akhir. Apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk surga, kepastian apakah kita masuk surga. Maka kesempatan ini harus kita raih betul-betul. Kita manfaatkan. Kita betul-betul usahakan. Kita paksakan diri kita untuk meraih Lailatul Qadar tersebut. Banyak ulama yang memberikan gambaran Lailatul Qadar jatuh pada 10 akhir. Berarti kalau kita dalam 1 bulan, perhatian kita, fokus kita sudah ditunjukkan mendapatkan dengan 10 terakhir. Itu pun masih diberikan gambaran oleh para ulama dari 10 terakhir itu adalah pada malam-malam ganjil. Kalau begitu, kita istihad pada 5 malam. Marilah kita sadar, dari 365 hari, kita gunakan yang 10 malam atau 5 malam untuk memperoleh Lailatul Qadar. Lebih banyak malam-malam yang kita gunakan. Banyak malam-malam yang kita gunakan untuk di luar ibadah.
Tapi 5 malam atau 10 malam di bulan Ramadan ini, ayo kita gunakan betul-betul menghadap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada suatu saat ada para sahabat yang datang sowan kepada Rasulullah, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, "Ya Rasul, kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang, umurnya sampai ribuan tahun, umurnya ratusan tahun, bagaimana dengan kita yang umurnya hanya 70-80 tahun ya Rasul? Tidak mungkin kita akan masuk surga bersama orang-orang yang banyak umurnya dan banyak ibadahnya." Maka Rasulullah menjawab, "Janganlah kamu merasa tidak bisa masuk surga. Janganlah merasa kamu terpinggirkan dengan umur yang pendek itu. Karena Allah sudah memberikan kanugrahan, Allah sudah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dalam setiap tahun ada 1 malam yang sama dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Coba kita mau berpikir, semalam saja kita munajah taqarrub di hadapan Allah. Kita datang di masjid untuk memakmurkan masjid dengan iktikaf, sebagaimana para sahabat dulu melaksanakan itu. Kita sudah sama dengan beribadah 83 tahun. Kalau tahun yang kemarin kita mendapatkan itu, tahun kemarin lagi kita mendapatkan, sudah berapa tahun kita beribadah sebagaimana umur orang-orang umat-umat yang terdahulu. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan Lailatul Qadar 10 terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga Allah, orang-orang yang dinantikan surga kedatangannya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, pekerjaan bukan alasan untuk kita tidak bangun malam, karena Allah juga berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, untuk meraih kesuksesan kita diantaranya dengan wasilah kita satu, sabar dan sholat. Maka dalam sholat kita panjatkan doa ketika kita duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan yang kita haturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 8 hal itu adalah kebutuhan pokok hidup manusia, sudah tercukupi, sudah termasuk include di 8 permohonan tersebut. Untuk itu sebetulnya kalau kita mau qiyamul lail, kita mau tahajud, apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di luar sana orang-orang yang senang dengan bercanda, dengan main HP, tapi juga banyak orang-orang yang senang dengan menghitung putaran tasbih. Bibirnya bergetar seraya mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran, serta beristighfar, merasa dirinya penuh dosa, merasa dirinya penuh kesandapan Allah. Maka kita sudah diberikan Allah, alladzina, wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sudah diwajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, dan kita orang yang iman, nanti orang-orang yang akan mendapatkan nilai ketakwaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang merasa berdosa adalah harus datang kepada Allah. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat salah, wa may ya'mal su'an au yadlim nafsahu, atau berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, summa yastaghfirillaha, kemudian dia sadar dan mau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurur rahima, kita
akan mendapatkan ampunan. Kita akan dirangkul oleh Allah, dipeluk oleh Allah, dan Allah senang kepada hambanya yang merasa berdosa, merasa berlumuran noda dan salah, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kesempatan yang sangat bagus adalah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ayo kita bertaubat, ayo kita membaca istighfar, ayo kita merasa salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kerendahan hati kita merasa salah dengan Allah, Allah akan membukakan pintu hidayahnya sehingga membimbing kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat. Maka Rasulullah berfirman, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang dia mulai di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, hanya mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa yang terlampau akan diampuni oleh Allah, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang belum dilakukan. Apa maksudnya? Orang-orang yang belum bisa diampuni, hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan diarahkan kepada Allah sehingga tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, hal-hal perbuatan yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan untuk selanjutnya kita bisa mengamalkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.